Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dengan NIM 031122200017. Saya merupakan mahasiswa semester 3 program studi akuntansi Industri Sultan Atmaja Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan struktur pasar dalam perspektif syariah. Oke, langsung mulai aja ya. Pasar itu adalah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah dan berlangsung sejak awal peradaban manusia. Jadi pasar merupakan bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim dan dapat digunakan sebagai katalisator atau penghubung antara manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah. Dengan kata lain, pasar ini merupakan perdagangan dalam ibadah dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut juga pernah dilakukan dan sering dilakukan oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ini sering pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Islam dan sistem pasar. Pertama, berdagang adalah aktivitas yang paling umum yang dilakukan di pasar. Kedua, harga dan pasar persaingan sempurna pada pasar Islami. Ketiga, konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Keempat, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Kemudian Islam dan sistem pasar. Ibnu Taimiyah membatasi kebebasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi. Pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Ketiga, terjadi pendistribusian hanya untuk satu penjual saja. Keempat, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Contohnya ya, ketika kita akan menjual sayuran misalkan ya ke pasar, nah terus di perjalanan itu kita bertemu dengan seseorang yang bilang bahwa jual ke saya aja, harga di pasar tuh turun anjlok gitu, jual aja ke saya bisa ngasih harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Nah, padahal kita belum tentu tahu kan harga pasar tuh seperti apa, tapi kita menjual ke dia, padahal yang sebenarnya tuh harga pasar tuh lebih tinggi daripada yang dia beli ke kita. Kebebasan ekonomi yang pertama, setiap orang itu akan dihisap secara individu dan ini juga diterapkan pada Nabi SAW. Tidak ada cara bagi seorang untuk menebus perbuatan jahatnya kecuali dengan mencari keridhaan Allah dan melakukan amal baik. Kedua, tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Ketiga, tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah. Jadi itu tuh pribadi kita hanya dengan Allah. Nabi sendiri adalah seorang utusan dan perantara tuntutan Allah untuk menyampaikan pada manusia. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, jadi permintaan maafnya itu harus langsung kepada Allah. Keempat, setiap individu mempunyai hak untuk berpedoman langsung dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Kelima, Islam sudah sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa menghapus atau menambah atau mengubah satu ayat pun dalam Al-Quran. Jadi setiap pengambilan kesimpulan dari penafsiran ayat Al-Quran ini adalah pemahaman personal, di mana setiap orang dapat berbeda-beda dan tidak dapat seorang pun dapat menyampaikan pemahamannya kepada orang lain. Jadi tanggung jawab itu dipenuhi dari perbuatan seorang muslim. Kebutuhan pada jenjang kebebasan yang luas dimulai dengan kebebasan untuk memilih kepercayaan seseorang dan berakhir. Terus yang keenam, dengan keputusan yang paling sederhana dibuat oleh seseorang. Oleh karena itu, kebebasan adalah saudara kembar dari pertanggungjawaban. Peranan pasar. 1. Peranan pasar dalam distribusi barang dan jasa. Kedua, peranan pasar dalam efisiensi produksi. Ketiga, peranan pasar dalam distribusi pendapatan. Pengawasan pasar. Fungsi Al-Hisbah sebagai pengawas pasar secara umum. Pertama, mengorganisir pasar agar berfungsi sebagai solusi permasalahan ekonomi. Kedua, menjamin instrumen harga dan barang jasa. Ketiga, melakukan pengawasan produk yang masuk ke pasar. Keempat, mengupayakan agar informasi dapat terdistribusi dengan baik kepada pembeli dan penjual.
Kelima, menjamin tidak adanya perilaku monopoli dalam pasar karena mengupayakan perilaku moral Islami meliputi kejujuran, amanah, dan toleransi. Sejarah kebebasan ekonomi dalam Islam. Di sepanjang sejarah masyarakat Islam, kebebasan ekonomi dijamin oleh tradisi masyarakat sebagai sistem hukumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak penetapan harga. Bahkan walaupun harga sangat tinggi, penolakannya didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam bisnis, di mana tidak memperbolehkan produsen dalam menjual barangnya pada tingkat yang lebih rendah dari harga pasar. Sepanjang perubahan harga itu disebabkan oleh kondisi atau faktor real dari penawaran dan permintaan tanpa adanya kekuatan monopoli. Secara praktik, Nabi Muhammad SAW menolak penetapan harga walaupun ketika itu harganya sangat tinggi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menolak menerima produksi pertanian sebelum produksi itu sampai di pasar atau tawaki kurban. Ketiga, Nabi Muhammad SAW melarang dalam penyembunyian cacat barang. Jadi kalau ada cacat barang, kita tuh harus jujur bagian mana aja nih yang cacatnya, karena cacat barang itu dilarang oleh Nabi Muhammad. Masa Khulafaur Rasyidin, secara umum kebijakan ekonominya itu diambil dari meneruskan kebijakan Rasulullah SAW. Pertama, masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mewajibkan untuk membayar zakat. Kemudian masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Mengadakan kebijakan impor gandum dari Mesir. Terus ada dalam kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dikenal sebagai pengusaha yang terkenal dengan kejujuran dan kesolehannya. Serta pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, jadi Ali ini meneruskan kebijakan para pendahulu-pendahulunya. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi Islam. Keterlibatan pemerintah dalam pasar itu bukan hal yang bersifat sementara atau sesaat. Jadi ekonomi Islam itu memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan dengan unit ekonomi lainnya, dengan pasar yang permanen dan stabil. Hal ini pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, dan juga sebagai konsumen. Kemudian ada struktur pasar ekonomi dalam Islam dibagi dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya antara lain bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, dan perfect information. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana banyak penjual atau banyak pembeli yang sehingga harganya itu tidak dapat ditentukan oleh satu pihak. Contoh yang paling sering kita lihat adalah monopoli. Monopoli yaitu dalam pasar hanya ada satu penjual dan hampir tidak mempunyai pesaing lainnya sehingga monopoli menguasai seluruh pasar. Di monopoli itu apa sih sebenarnya? Monopoli itu adalah membatasi produksi dan menahan barang dari perputaran di pasar, sehingga harga dari barangnya tersebut bisa sangat naik dan bahkan melambung tinggi naiknya. Dalam Islam disebut ihtikar, yaitu mengumpulkan sesuatu dan menahan hingga harganya naik lalu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Oke, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa lagi di materi setelahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.